Dan khusus kepada kawan-kawan saya di Malaysia, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kelakuan personel polisi Indonesia yang memeras banyak orang Malaysia, banyak turis Malaysia, banyak wisatawan Malaysia saat Jakarta Warehouse Project yang merugikan 32 miliar rupiah, ya kira-kira 9 juta ringgit lah. Saya mohon maaf dan minta maaf, saya malu. Tentu saja sebagai orang Indonesia, saya malu sekali saudara-saudara. Mohon maaf ya, mohon maaf. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cakap, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Singapura, Timor Leste, Brunei Darussalam, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Sebelum kita memulai bicara, sebelum kita memulai omon-omon, saya ingin mengucapkan dulu selamat Natal, Merry Christmas kepada saudara-saudara semua dari seluruh dunia yang merayakannya. Dan sudah kita ketahui bersama saudara-saudara, kegagalan tim nasional Indonesia di Piala AFF 2024 itu menimbulkan pro dan kontra, menimbulkan perdebatan yang sangat panas di kalangan pendukung Indonesia, supporter, netizen, banyaklah sudah, dan itu berlangsung beberapa hari. Pertandingannya sudah berlangsung sejak hari apa yang lalu itu, hari Sabtu, dan sampai sekarang hampir 1 minggu itu orang-orang masih membicarakan itu, masih berdebat. Apakah Sintayong itu harus out? Apakah Sintayong harus dipertahankan? Ataukah bagaimana? Apakah PSSI harus melakukan evaluasi kepada Sintayong? Ataukah bagaimana? Itu perdebatan itu masih saja terjadi, dan beberapa penontonnya komentator gadungan ini juga bertanya. Ada yang DM, ada yang nulis di kolom komentar, mereka bertanya, "Bang, ini bagaimana sebaiknya? Apakah Sintayong out? Ataukah Erick Thohir out? Ataukah siapa yang out? Ataukah dipertahankan?" Saudara-saudara perhatikan omon-omon saya. Sebelumnya saya sudah selalu mengatakan bahwa Piala AFF ini saya mengatakan bahwa Piala AFF ini sejak awal PSSI memang tidak memiliki target. Sejak awal juga sudah dikatakan bahwa tim yang digunakan adalah tim junior. Sejak awal juga sudah dikatakan bahwa Piala AFF itu bukan lagi prioritas PSSI, walaupun saya juga mengatakan bahwa ini sebenarnya penting turnamen ini, tetapi kan banyak pendukung, banyak netizen, banyak supporter yang mengatakan bahwa ini nggak penting, ini piala kaleng-kaleng, ini piala ciki, sehingga tidak terlalu prestisius. Yang mereka incar adalah piala dunia. Jadi ketika Sintayong maupun PSSI mengirimkan tim yang junior, ya itu adalah konsekuensi dari hal tersebut, saudara-saudara. Dan ketika itu gagal, ya wajar, normal, masuk akal, logis. Karena tim yang murni ini tim junior, walaupun ada pemain seniornya itu juga usianya juga masih muda juga, dan di klubnya itu yang hanya pemain utama ya Rafael Strike sama si Asnawi Mangkualam. Selebihnya Marcelino itu di Oxford cadangan.
Pratama Arhan di Suwon bahkan sama sekali nggak main, baru main 3 menit atau 5 menit dapat kartu merah, habis itu nggak pernah main lagi. Jadi itu harus dipahami seperti itu. Jadi ketika sebelum sampai pada kesimpulan apakah Sintayong out atau tidak, kita harus introspeksi terhadap diri kita sendiri. Apakah kita sudah memberikan dukungan, masukan, nasihat, saran itu sudah benar atau tidak? Karena faktanya memang seperti itu kan. Ya enggak. Faktanya memang seperti itu. Banyak supporter Indonesia yang bilang ini tidak penting, ini bukan turnamen yang bergengsi. Enggak apa-apalah. Singapura juara Piala AFF berapa 5 kali atau berapa kali tapi nggak pernah ikut Piala Asia. Kayak begitu. Bahkan ada itu yang komentar kayak begitu. Nggak penting juga. Tetapi kan setelah tim nasional Indonesia benar-benar gagal, benar-benar merealisasikan apa yang diucapkan oleh pendukung, supporter, netizen. Nah, sekarang wacana out dan tidak out itu menggema menjadi perdebatan yang sangat ramai lah, saudara-saudara. Kalau faktanya seperti itu, maka out dan tidak out itu menjadi tidak relevan, saudara-saudara. Permintaan untuk membuat Sintayong out itu nggak relevan. Nggak relevan karena ya memang sejak awal tidak ada target. Jadi mau ngapain, memang itu memang sejak awal nggak niat. Apa ya istilahnya, tidak berminat, tidak semangat untuk bermain di sini. Jadi ngapain juga disuruh out, kecuali sejak awal memang dia bersemangat, niat. Kemudian pemain terbaik yang senior-senior dikumpulkan. Pemain abroad juga bagaimana dibujuk supaya bisa bergabung. Nah, kemudian kalau itu gagal baru kita bisa mengatakan itu. Tapi kalau sejak awal itu nggak niat, ya mau gimana lagi? Sejak awal memang tujuannya hanya sekedar uji coba untuk SEA Games 2025 dan untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Itu ya memang itu faktanya seperti itu. Jadi out dan tidak out itu tidak relevan. Saya nggak tahu ya siapa yang menghendaki itu out. Apakah itu benar-benar supporter ataukah benar-benar orang yang sengaja dibayar buzzer, kira-kira seperti itulah, mesin yang disetting khusus untuk out itu. Tetapi kalau itu orang, kalau itu manusia, berarti dia orang yang supporter yang memang sejak awal punya ekspektasi besar. Sejak awal punya ekspektasi besar dan tidak realistis, dan bisa jadi dia tidak memperhatikan perkembangan terkini, perkembangan terbaru. Dia tidak sadar bahwa kualitas level tim nasional U21 itu, tim nasional Indonesia C, pemain-pemain U22 itu ya belum sebagus pemain-pemain senior dari negara lain. Kalau misalnya itu Argentina, misalnya dia nampilin pemain-pemain U21, ya kualitasnya bagus lah, saudara-saudara. Main di internasional lawan tim senior dari negara yang kecil bisa. Tapi kan Indonesia bukan Argentina gitu loh. Indonesia bukan Argentina, sehingga ya kualitas tim U22 ini ya tidak sebagus tim senior, tim utama. Dan ketika dihadapkan dengan lawan yang Filipina juga tim senior semua, walaupun bukan pemain utama, ya kita habis kalah lah. Terlepas dari itu penaltinya bagaimana kontroversial atau tidak, itu faktanya. Lawan Vietnam yang dia gunakan tim utama, ya tentu saja kita kalah. Lawan Laos yang dia tim utama, kita hanya imbang 3-3. Jadi itu kondisinya seperti itu, saudara-saudara. Situasi di tengah-tengah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang masih menyisakan beberapa pertandingan lagi, mengganti pelatih itu bukan solusi, saudara-saudara. Secara teknis itu bukan solusi, karena nanti kalau ini diganti di tengah jalan pelatih ini, mulai lagi dari nol, mulai lagi dari nol. Pemain mulai beradaptasi lagi. Apa ya waktunya cukup? Ya mungkin di negara Bahrain mereka ganti pelatih, Arab Saudi ganti pelatih, waktunya pendek, tetap mungkin di sana bisa. Tetapi kan di kita kan belum tentu juga bisa. Itu loh, paham nggak maksudnya? Jadi biarkan dia bekerja dulu sampai menyelesaikan tugas dia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, zona Asia. Kalau nanti dia nggak bisa membawa Indonesia lolos ke putaran keempat misalnya, lah itu baru dievaluasi, baru dinilai,
baru dinilai kelebihan dan kekurangannya, apakah dia masih bisa dipertahankan atau tidak. Kalau nanti dia gagal lolos ke Piala Dunia, baru itu diperhitungkan, dievaluasi apakah masih bisa dipertahankan atau tidak. Begitu saudara-saudara. Jadi jangan mengganti pelatih. Saran saya jangan mengganti pelatih di tengah jalan ketika turnamen atau kompetisi yang panjang seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 itu masih berjalan. Jangan seperti Arab Saudi. Karena Arab Saudi mengganti pelatih Roberto Mancini, diganti Herve Renard itu juga karena mereka tidak tampil bagus di kualifikasi Piala Dunia ya, bukan di Piala AFF versi Asia Barat, bukan, tetapi tampil tidak bagus di kualifikasi Piala Dunia itu. Jadi Roberto Mancini diganti dengan Herve Renard, dan ketika Herve Renard datang juga hasilnya sampai sekarang juga tidak terlalu bagus kan. Arab Saudi pergantian di tengah jalan, dikalahkan Indonesia. Kemudian kemarin di Piala Teluk juga kalah dari Bahrain. Kemudian setelah itu apalagi saya kurang paham. Pokoknya pergantian pelatih di tengah jalan itu menurut saya bukan solusi. Kegagalan Indonesia di Piala AFF itu juga menunjukkan, sebenarnya ya, itu menunjukkan bahwa memang pemain lokal Indonesia itu memang ya kualitasnya segitu-segitu saja. Kualitasnya segitu-segitu saja, walaupun itu pemain muda ya, saudara-saudara ya. Pemain muda Indonesia itu ya kualitasnya begitu, karena ya lawan bagaimanapun itu lawan yang dihadapi adalah lebih senior ya, saudara-saudara ya. Kalau pemain juniornya mungkin berapa ya, 50-50 ya, atau 40% pemain junior, 60% pemain senior, itu mungkin masih, ya saya rasa masih bisa bersaing lah. Tapi kalau pemain juniornya hampir 90% ya susah saudara-saudara. Dan itu menunjukkan juga kualitas kompetisi di Indonesia yang memang masih jauh tertinggal. Kenapa? Karena pemain muda memang ada di Liga Indonesia, itu ada peraturan pemain muda. Tetapi menurut saya keberadaan pemain asing itu juga terlalu banyak sih. Terlalu banyak, kalau sampai 8 atau apa itu terlalu banyak. Jadi sebaiknya memang pemain muda diberi kesempatan untuk bermain di liga. Dan tentu saja liga yang kompetitif. Liga yang kompetitif yang benar-benar liga, saudara-saudara, yang mereka bersaing. Pemain muda setidaknya ada 2. Misalnya pemain muda dia diberi kesempatan bermain selama 90 menit di liga, itu akan hasilnya akan kalau sekarang kan kalau nggak salah cuma satu saudara-saudara, cuma satu atau berapa ya, sisanya pemain asingnya itu ada 6 atau ada 8 atau berapa lah, itu semuanya bisa main walaupun pemain asing diganti pemain asing kayak begitu. Itu menunjukkan liga kita memang harus dibenahi. Kemudian kualitas pemain muda kita juga perlu kasih pengalaman lah, karena pemain muda itu sejatinya kalau dia diberi jam terbang yang lebih banyak, dia diberi kesempatan bermain, dia pasti akan membuktikan itu. Dan di liga walaupun itu sudah dilakukan, tetapi menurut saya jumlah menit bermainnya itu harus ditambah, dan jumlah pemain muda yang ditampilkan itu menurut saya juga harus ditambah supaya mereka benar-benar semakin matang. Walaupun sekali lagi ya saudara-saudara, tim pemain junior ketika dilawankan dengan pemain-pemain senior dari negara lain, ya tentu saja kualitasnya berbeda secara fisik, secara mental, secara intelijensia itu berbeda, saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, sudahlah, hentikanlah perdebatan tentang apakah Sintayong harus out setelah gagal di Piala AFF atau tidak. Udah hentikan perdebatan itu, nggak relevan dan tidak produktif, tidak bagus lah itu kalau kita gara-gara Piala AFF aja diganti. Aneh juga ya, kalian sendiri bilang Piala AFF nggak penting, Piala AFF, Piala Kaleng, Piala Ciki, tetapi pelatih yang gagal di Piala AFF diminta diganti. Jadi kan itu adalah kontradiktif, paradoks, kira-kira seperti itu. Jadi sudah diakhiri saja, biarkan dia membuktikan janji dia untuk membawa Indonesia memenuhi targetnya untuk lolos ke putaran keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang kan ada di putaran ketiga. Nanti bulan Maret itu akan bertemu dengan Australia dan Bahrain. Mungkin saja lawan Australia ya hasil imbang sudah lumayan lah. Ya kalau menang terlalu mungkin agak berlebihan. Kalaupun kalah ya wajar, tapi kalau bisa hasil imbang lumayan. Dan kemudian setelah itu lawan Bahrain, dan Bahrain ini menurut saya harus bisa menang.
Menang saudara-saudara, menang adalah harga nego. Jangan bilang harga mati saudara-saudara, ini bola, nggak usah ada orang yang mati-mati, nggak usah. Jadi nego sajalah, harga nego. Maksud saya, kita harus bisa mengalahkan. Kalau kita bisa mengalahkan Bahrain, ya lumayan, masih ada nafas untuk pertandingan berikutnya nanti lawan Jepang, masih ada pertandingan lawan Cina. Jadi itu saja yang kita fokus gitu. Kita kawal saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari mana lagi ya? Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita perbincangkan. Semuanya saudara-saudara, tadi kita bicara tentang gejolak. Gejolak yang muncul di kalangan pendukung tim nasional Indonesia setelah tim nasional gagal di Piala AFF. Wah, sebenarnya saya nggak males saudara-saudara bicara kayak begini. Tetapi kan begini, ternyata ini kegagalan Piala AFF itu berbuntut panjang. Masih beberapa hari itu orang masih membicarakan ini. Banyak yang bilang, Sintayong out, Sintayong gagal. Ada yang masih bilang, ini dipertahankan aja, masih pro kontra. Itu sudah masih terus terjadi saudara-saudara. Saya malas, tetapi ya mau gimana lagi saudara-saudara. Banyak yang bertanya, Bang, gimana Bang? Apa baiknya ini di out atau tidak? Aduh, gini loh saudara-saudara. Sejak awal kalau saudara-saudara paham, kalau saudara-saudara mengerti bahwa Piala AFF itu memang tim nasional Indonesia itu datang nggak ada target. Memang dia tidak ada target, tanpa target, tidak dibebankan target. Dan memang sejak awal juga sudah U22 yang ditampilkan, pemain U21. Jadi nggak usah berharap yang berlebihan dari skuad itu. Karena orang-orang yang meminta Sintayong out itu adalah orang-orang yang saya rasa, ya menurut saya adalah orang-orang yang punya ekspektasi berlebihan, ekspektasi tinggi dengan skuad seperti ini. Dengan skuad seperti ini, orang-orang itu merasa bahwa Indonesia itu ya sekelas Argentina, sekelas Brasil, sekelas Jerman, sekelas Itali, yang dengan tim yang junior seperti ini bisa mengalahkan semua negara tetangga di Asia Tenggara. Tapi kan sebenarnya tidak, saudara-saudara. Level tim junior dengan tim senior itu tetap saja berbeda. Jadi nggak usah terlalu dipermasalahkan. Sejak awal saya juga sudah mengatakan, di edisi-edisi saya sebelumnya juga mengatakan, biasa saja. Memang kita kecewa karena kita gagal, kecewa dengan pilihan Sintayong, kenapa dia memilih menggunakan U21. Tapi kan itu juga pilihan dia seperti itu kan juga akibat netizen juga, akibat supporter juga yang terlalu sombong menurut saya. Sombong mengatakan bahwa ini hanya piala ciki, ini hanya piala kaleng-kaleng, ini hanya piala tidak penting, sehingga itu mempengaruhi PSSI ketika menyiapkan tim, sehingga ya tidak lagi menganggap Piala AFF itu penting, walaupun sebenarnya ya penting, saudara-saudara. Sejak awal saya kan juga sudah mengatakan Piala AFF ini penting, tetapi tim yang dikirim nggak usah tim terbaik, nggak usah abort semua dipanggil, tetap tim senior yang selama ini tidak mendapatkan kesempatan bermain di kualifikasi Piala Dunia. Ketika pemain-pemain diaspora itu bergabung, banyak pemain yang sebenarnya dulunya main kemudian jadi cadangan. Nah, itu yang dimainkan. Tetapi ya faktanya yang terjadi seperti ini. Dan gak usahlah di out-outan, gak usah gonta-ganti pelatih, itu tidak bagus. Karena masih ke depan ini masih ada bulan Maret, ada kualifikasi Piala Dunia. Itu saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Dan jangan nyampah, itu yang paling penting. Maksudnya jangan nulis komentar yang menghina, menghujat, melecehkan orang lain maupun negara lain. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan
merdeka.